kuliah di Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Komunikasi, semester 5 IKN 1. Kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Trioktah Sulfakimiawan, mata kuliah Komunikasi Massa. Di dalam video ini saya ditugaskan untuk membacakan hasil UTS semester 5. Dalam video UTS semester 5, saya mendapatkan 4 soal dan akan saya bacakan satu persatu di soal-soal tersebut. Kesimpulan yang pertama. Soal yang pertama adalah jelaskan definisi komunikasi massa menurut Shevrin dan Tangkar dalam bukunya. Jawaban yang saya miliki adalah sebagai berikut. Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan juga sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, ataupun mencatat ketika saat sedang berwawancara. Lalu seni dalam pengertian bahwa meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetik untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang mengikat bagi sebuah kisah berita tersebut. Lalu adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia mengikuti prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi terlembaga atau terstruktur. Ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Wright pernah mengemukakan pendapatnya bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak secara komponen yang kompleks, secara kronologis. Pesan atau informasi yang telah disampaikan oleh komunikatornya kepada komunikan si penerima pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, bahwa komunikasi massa ditunjukkan ke semua orang, bukan kepada kelompok tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Yang ketiga, komunikan anonim dan heterogen. Komunikasi pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan sifat heterogen tersebut merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda alias luas pemaknaan sifatnya. Yang keempat, pesan serempak atau waktu yang bersamaan. Komunikasi massa selalu memiliki komunikan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi jenis lainnya. Hal itu yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi massa. Yang kelima, mengutamakan isi daripada hubungan ataupun timbal balik. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki isi unsur konten atau pesan dalam hubungan atau timbal balik dari komunikan. Jika di dalam komunikasi antarpersonal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi. Karena pesan yang disampaikan tidak harus terstruktur dan terkesan bebas juga tanpa adanya karakteristik tersebut. Keenam, bersifat satu arah. Seperti halnya pada pengertian bahwa komunikasi massa, pesan disampaikan melalui media massa, sehingga terdapat perantara berupa media massa atau cetak. Dengan adanya perantara pesan tersebut, membuat antara komunikator dengan komunikan tidak dapat bertatap secara langsung dalam proses komunikasi. 7. Stimulasi alat indera yang terbatas. Stimulasi alat indera yang terbatas pada komunikasi massa bergantung pada jenis media yang ada. Seperti halnya pada media massa melalui surat kabar seperti koran atau majalah, yaitu hanya menggunakan alat indera penglihatan, yaitu mata kita sendiri. Untuk media melalui radio menggunakan indera pendengaran, yaitu telinga kita. Sedangkan pada media televisi, komunikan menerima pesan dengan dua indera, yaitu penglihatan dan pendengaran, yaitu mata dan juga telinga. Karena media tersebut bersifat auditif dan visual. Yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah umpan balik yang tertunda. Seorang komunikator dalam proses komunikasi massa ini memang tidak dapat menyampaikan balasan pesan atau umpan balik ke komunikatornya. Namun hal itu dapat dilakukan bukan secara langsung, namun dilakukan secara bertahap, yaitu melalui prosedural yang ada dan sudah ditetapkan oleh media yang dia terima. Kita
memasuki soal yang ketiga, yaitu fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan masing-masing. Yang pertama itu ada pengawasan. Fungsi pengawasan di komunikasi massa dibagi menjadi dua bentuk utama. Itu fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung Merapi, kondisi yang memprihatinkan, tayangan invasi atau adanya serangan militer. Sedangkan fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti film apa yang sedang ditayangkan di bioskop, keluarnya produk-produk baru, resep-resep masakan, dan juga yang lainnya. Yang kedua itu ada penafsiran. Media massa memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting dengan tujuan mengajak khalayak luas untuk memperluas wawasan mereka. Yang ketiga itu ada keterkaitan. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat sehingga membentuk suatu pertalian berdasarkan kesamaan, kepentingan, dan minatnya juga. Poin yang keempat itu ada penyebaran nilai, disebut juga dengan sosialisasi, yaitu cara seseorang mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa berperan dalam menyebarkan nilai-nilai kepada masyarakat. Melalui nilai-nilai tersebut, perilaku dan kepribadian seseorang dapat berubah seperti apa yang disampaikan oleh media. Yang terakhir itu ada hiburan. Melalui berbagai macam program acara yang ditayangkan televisi, khalayak dapat memperoleh hiburan yang dikehendakinya. Melalui berbagai macam acara di radio, siaran pun masyarakat masih dapat menikmati hiburan tersebut. Sementara surat kabar dapat melakukan hal tersebut dengan membuat cerpen, komik, teka-teki silang, atau TTS dengan berita yang mengandung human interest. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah siapa. Siapa adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi tersebut. Bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikatornya. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada si penerima atau dari sumber pembicara. Dan juga merupakan seperangkat simbol verbal ataupun non-verbal yang mewakili perasaan tersebut. Seperti contohnya nilai, gagasan atau maksud dari tujuan tadi. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk organisasi pesan. Yang ketiga itu ada saluran atau media. Saluran atau media adalah alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung ataupun tatap muka maupun tidak langsung. Bisa melalui media cetak ataupun media elektronik. Yang keempat itu adalah untuk siapa atau penerima. Biasanya setiap komunikator yang menyampaikan pesan selalu ada penerimanya. Nah, penerimanya itu bisa menjadi orang, kelompok, suatu organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari si komunikan tersebut. Terakhir itu aspek yang kelima, dampak ataupun efek. Jadi dampak yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber seperti adanya perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan juga berbagai macam lainnya. Sebelum saya menutup video ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Tri Okta Sulfakimiawan selaku dosen komunikasi massa di Universitas Bung Karno telah memberikan kami tugas untuk membacakan jawaban dari hasil UTS saya di semester ini. Salam Universitas Bung Karno, kampus penyambung lidah rakyat.